Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di channel Saf YouTube bersama saya Cindy Ayu Faizah. Marilah kita belajar bersama-sama tentang ilmu agama Islam. Salam ya Ramadan kawan-kawan semua. Di bulan yang suci ini marilah kita mengkaji bersama-sama tentang puasa Ramadan. Pada bab pertama ini saya akan menyampaikan tentang fardunya puasa dan wajibnya puasa. Apa perbedaannya? Kalau masalah wajibnya puasa itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan puasa. Kalau untuk fardunya puasa adalah sesuatu yang harus dipenuhi saat melakukan ibadah puasa. Baik, sekarang kita mengkaji tentang syarat wajibnya puasa dahulu. Di sini kita busyami wa syaraitu wujubi syami salah satu asya'a al-Islam. Syarat wajibnya puasa ada 3. Yang pertama adalah Islam. Berarti mengecualikan kewajiban ini dari orang-orang yang tidak Islam, seperti halnya kafir asli. Lalu wal bulu, yang kedua adalah balik. Balik dengan tanda-tanda semisal keluarnya mani atau haid pada orang perempuan. Nah, untuk masalah balik ini, kalau dalam kitab Muraqi al-Ubudiyah dari syarah kitab Sulamut Taufiq disebutkan ketika ada anak kecil, sobi di sini bahasanya, ketika ada anak kecil baik laki-laki atau perempuan diperintahkan karena dia sudah berumur 7 tahun dan dia ini mampu untuk melakukan puasa, maka dia wajib berpuasa. Seperti halnya sholat ya. Lalu kalau andaikan ada anak yang belum balik, ternyata dia berpuasa dan saat di tengah-tengah puasanya, misalkan dia balik semacam dengan tanda-tanda keluarnya mani karena dia sedang mimpi basah, maka puasanya di siang hari ini tetap dilanjutkan, tidak perlu diqodho. Yang selanjutnya adalah wal aklu, berakal. Berarti mengecualikan orang-orang yang tidak berakal, misalkan karena dia gila. Untuk orang yang gila ini, kalau gilanya karena kecerobohan, dalam artian dia bisa memperkirakan kalau gilanya ini bisa sembuh karena minum obat misalkan, maka wajib bagi dirinya untuk berpuasa karena dia bisa sembuh karena obat. Beda lagi dengan gila yang benar-benar tidak bisa dia mengendalikan dirinya sendiri. Lalu wal qudratu ala shaumi. Yang keempat adalah mampu untuk melakukan ibadah puasa. Mampu di sini dalam artian dia kuat, bukan karena kelemahan, karena dia tua, atau kelemahan karena dia sakit. Sakitnya ini yang mana ketika dia melakukan ibadah puasa, sakitnya akan bertambah parah. Seperti itu. Selesai dalam syarat wajibnya puasa, kita menginjak ke syarat fardunya puasa. Wa faraidu shaumi arba'atu asya'a an-niyatu. Fardunya puasa ada 4. Yang pertama adalah niat. Untuk masalah niat ini sangatlah penting kita dalami. Niat kalau dalam puasa fardu itu harus mentabiyid. Apa itu mentabiyid? Mentabiyid itu adalah menginapkan niat. Menginapkan niat dalam artian melakukan niatnya ini dalam waktu di antara tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Jadi ketika dia melakukan niatnya kok sebelum terbitnya fajar, berarti masih sah. Kalau sudah selesai terbitnya fajar, maka tidak sah. Itu untuk mentabid. Ini kalau puasa fardu harus mentabid. Lalu dalam hal mentain, niat juga harus ditain. Mentain dalam kitab Muraqinya, amma ta'inu wa huwa. Mentain itu adalah menentukan perkara apa yang dia niati. Min fardin, seperti dari fardu, berarti yang diniati adalah
dari puasa fardu seperti halnya puasa Ramadan, puasa nadar, atau puasa kafarat. Wa min naflin lahu sababun, atau mentain dari puasa sunnah, ibadah sunnah yang mempunyai sabab. Seperti halnya puasa istisqa tanpa adanya perintah dari imam, maka ini mentain puasanya. Au muaqqatin, atau puasa yang di waktu-waktu, semisal puasa Senin atau puasa hari Kamis. Seperti dalam niat ketika berpuasa Ramadan, yang sempurnanya adalah kalau dalam kitab Inaratul Huja disebutkan wa akmalun niyati shaumi Ramadana adalah mengucapkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Berarti di sini ada ta'in lafaz fardhi Ramadana yang artinya adalah puasa fardu di bulan Ramadan. Fardu ini sebagai jenis dari ibadahnya dan Ramadan ini sebagai penentu waktunya. Dan di sini juga dikatakan wa aqalluha, berarti minimal dari niatnya adalah mengatakan nawaitu shauma Ramadana atau nawaitu shauma an Ramadana. Cukup saya mengatakan saya niat berpuasa Ramadan, atau saya mengatakan saya niat berpuasa dari bulan Ramadan. Tidak perlu saya mengatakan fardhi Ramadana, karena ini sudah namanya ta'in, yakni menentukan waktu puasanya. Sudah, itu dalam masalah niat, perlu sangat dipahami. Lalu yang kedua adalah wal imsaku anil akli wa syurbi, menahan diri dari makan dan minum. Menahan diri maksudnya bagaimana? Yakni menjauhi diri untuk melakukan makan dan minum. Sekarang pertanyaannya begini, bagaimana kalau ada orang yang berpuasa kok tiba-tiba makan karena lupa? Nah, dalam Fathul Qoribnya disebutkan wasani al imsaku anil akli wa syurbi wa inkola al makulu wal masyrubu. Tadi menahan makan dan minumnya meskipun yang dimakan atau yang diminum itu sedikit, ketika sengaja. Berarti yang membatalkan ini ketika dilakukannya dengan sengaja. Fa'in akala nasiyan au jahilan, ketika nanti makan atau minumnya karena lupa atau karena bodoh, yang mana kebodohannya ini disebabkan dengan dia baru masuk Islam, akhirnya dia tidak tahu bahwasanya makan ini bisa mengakibatkan batalnya puasa, atau kebodohannya ini bisa karena dia tinggal dari lingkungan yang jauh dari ulama. Maka ini karena kebodohan dan lupanya ini tidak membatalkan puasa, seperti itu. Wal jima'i, dan menahan diri dari jima atau bahasa Indonesianya adalah bersetubuh. Dan yang keempat adalah wa ta'amudul qai, menahan diri dari menyengaja untuk muntah. Dalam kitab Muraqinya diterangkan wa minal istisqai ay ta'amudil qai'i fa yuftiru dalika ma'al ilmi wal ikhtiyari. Menyengaja untuk muntah ini bisa membatalkan ketika memang dalam keadaan dia ilmun, mengetahui kalau menyengaja muntah bisa mengakibatkan batalnya puasa. Yang kedua, dia melakukan dalam keadaan ikhtiar, maksudnya tidak terpaksa, dalam keadaan ingat. Wa in tayakuna innahu lam yurji minhu syai'un ilal jawfi, meskipun saat dia menyengaja untuk muntah ini dia meyakini bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang akan kembali ke lubang. Maksudnya ke lubang itu semisal kembali ke tenggorokan, yang mana nanti akan kembali ke perut. Jadi tetap membatalkan. Kaan takoya, mangkusan, seperti halnya dia menyengaja untuk muntah dalam keadaan mangkusan, jungkel. Jungkel itu berarti membalikkan badannya. Li'annal istisqo'a, kenapa kok menyengaja untuk muntah itu bisa membatalkan puasa? Di sini disebutkan alasannya. Li'annal istisqo'a muftiratun li'ainiha la li'audin syai'in. Istisqo
atau menyengaja untuk muntah, itu membatalkan puasa karena ainiyahnya atau sesuatu yang keluar tadi, bukan kok karena adanya sesuatu yang kembali. Teman-teman, sudah di sini saya sudah menyampaikan tentang wajibnya puasa dan fardunya puasa. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan Anda komen dan jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.